kayu, dan zat yang akan bertahan di dalam kayu selama bertahun-tahun. Yang terakhir tentu saja akan mempertahankan fungsinya, sementara di yang pertama penjajahan baru dapat terjadi kecuali tindakan perlindungan lain diambil. Contoh fumigan jangka pendek adalah metil bromida, kemudian semua fumigan adalah bahan kimia beracun dan berbahaya bagi manusia jika disalahgunakan. Untuk fumiga jangka panjang dapat menguap secara perlahan dan dapat membahayakan iklim dalam ruangan. Di banyak negara, penggunaan fumigan ini untuk restorasi kayu kreatif dilarang atau tunduk pada aturan yang ketat. Kemudian untuk perbaikan. Bila struktur kayu sudah rusak parah, sebaiknya diganti. Namun kayu seringkali hanya terpengaruh secara lokal dan penggantian seluruh komponen bangunan kayu bisa menjadi rumit dan mahal. Sebagai gantinya, ada teknik terkenal untuk menghilangkan kayu yang terkena dan menggantinya dengan kayu baru yang lebih tahan peluruhan dan menghubungkan kayu lama dan baru dengan menempelkannya. Namun, untuk aplikasi struktural, ini seringkali tidak cukup aman. Seringkali tulangan harus ditambahkan untuk memperkuat sambungan untuk meningkatkan transfer beban antara kayu lama dan baru. Penguatan dapat terdiri dari tulangan karbon, tulangan baja tahan karat, atau barang sejenis lainnya. Bagaimanapun, penyebab pembusukan harus dihilangkan dengan tindakan perlindungan untuk menghindari masuknya kelembapan lebih lanjut atau dengan menghancurkan jamur kumbang dan sebagainya dengan teknik yang dijelaskan di atas dalam pemeliharaan. Jika tidak ada tindakan perlindungan yang diambil untuk mencegah masuknya uap air lebih lanjut, suku cadang lama yang tidak diganti di sekitar suku cadang yang diganti harus dilindungi dengan menggunakan bahan pengawet. Misalnya, pil biflorida digunakan untuk mengawetkan kayu yang lama dari bengkel jendela yang berdekatan dengan kayu baru. Kemudian kita masuk menuju bab kelima, yakni New High Performance Materials. Untuk pendahuluannya adalah New High Performance adalah bahan baru untuk aplikasi struktural dikembangkan di sekitar di sektor industri lain yang diadopsi dalam praktek teknik sipil, tetapi dalam industri teknik konstruksi itu sendiri ada juga insentif untuk mengembangkan bahan baru. Insentif tersebut adalah pertama, kegagalan daya tahan struktur yang dibuat dari bahan tradisional. Kemudian yang kedua, peningkatan keberlanjutan. Bahan berkekuatan lebih tinggi memungkinkan untuk lebih ramping desain struktural dengan bahan yang lebih tahan lama, yang tahan terhadap berbagai lingkungan, dan dengan masa pakai yang lebih lama, yang umumnya menurun karena dampak lingkungan dari bangunan. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi biaya selama seluruh siklus hidup. Jadi struktur perawatan rendah umumnya disukai karena biayanya yang tinggi pemeliharaan, perbaikan atau penggantian terutama di negara-negara dengan biaya tenaga kerja. Untuk industri konstruksi, bahan berikut untuk aplikasi struktural akan dipertimbangkan. Jadi pertama, beton performa tinggi, kedua, baja berkinerja tinggi dan logam lainnya, atau yang ketiga, polimer yang diperkuat serat, atau FRP. High performance concrete. Setiap beton yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional dapat disebut beton kinerja tinggi atau HPC. High performance concrete. Ini termasuk beton yang menunjukkan pertama, ketahanan yang jauh lebih baik terhadap pengaruh lingkungan sama dengan beton dengan daya tahan tinggi, kapasitas struktural yang meningkat secara substansial dengan tetap mempertahankan daya tahan yang memadai atau sama dengan beton mutu tinggi, waktu konstruksi yang berkurang secara signifikan, misal untuk memungkinkan pembukaan cepat atau pembukaan kembali jalan untuk lalu lintas tanpa mengorbankan kemudahan servis jangka panjang, itu sama dengan beton mutu awal yang tinggi. Kemampuan beton segar untuk mengalir dengan mudah untuk mengisi pekerjaan backcasting dan merangkum batang penguat melalui tindakan nut hanya saat mempertahankan homogenitas sama dengan memadatkan diri atau mengkonsolidasikan diri beton atau SCC. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memberikan definisi unik dari high performance concrete tanpa mempertimbangkan persyaratan kinerja dari tujuan penggunaan konkret.
Kemudian yang kedua adalah high strength concrete. Untuk parameter durabilitas atau daya tahan, biasanya pertama menggunakan sensitivitas untuk menyembuhkan. Secara umum, beton mutu tinggi lebih sensitif terhadap perawatan dibanding beton mutu normal karena penurunan kapasitas perdarahan beton. Kemudian yang kedua adalah penyusutan autogenus. Beton mutu tinggi menunjukkan peningkatan yang kuat dalam susut autogenus yang dapat menyebabkan keretakan. Penyusutan ini disebabkan oleh penurunan padatan volume bahan selama reaksi dengan air. Itu menyebabkan pengeringan diri dengan peningkatan kepekaan terhadap retak. Untuk ketiga adalah korosi yang dipicu oleh klorida. Parameter penting untuk laju masuknya klorida adalah klorida koefisien difusi. Kemudian yang keempat adalah ketahanan garam beku atau sampai mencairkan es. Secara umum dapat dinyatakan bahwa ketahanan beku sampai cair dan ketahanan penskalaan garam deicing meningkat pada kegiatan beton yang lebih besar. Kemudian untuk poin yang kelima adalah ketahanan kimia. Secara umum ketika menggunakan penjualan reaktif, ketahanan terhadap mekanisme degradasi kimia akan meningkat. Ini berhubungan dengan persatu. Penurunan kadar kapur bebas yang ada. Kemudian yang kedua adalah penurunan permeabilitas dan koefisien difusi. Dan ketiga adalah penurunan alkalinitas air pori. Dan keempat adalah pengurangan ketebalan zona antarmuka berpori yang kaya air. Kemudian poin yang keenam adalah ketahanan abrasi erosi. Ketahanan abrasi atau erosi yang tinggi dapat diperlukan untuk berbagai bentuk struktur dalam situasi seperti satu, air yang mengalir deras di bendungan yang menghasilkan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua adalah gerakan pasang surut di sepanjang bendungan dan dermaga jembatan tempat terjadinya abrasi oleh partikel pasir. Ketiga, es melayang di sepanjang tumpukan beton. Yang keempat adalah perkerasan jalan dan dek jembatan dikarenakan ban student. Tampaknya ada hubungan linear antara kuat tekan dan abrasi. Untuk self-compacting concrete sendiri adalah beton self-compacting awalnya dikembangkan di Jepang dan tidak memerlukan pemadatan dengan getaran. Ini mengisi cetakan dengan mudah dan mengelilingi tulangan tanpa pendarahan atau bentuk segregasi lainnya. Pada saat yang sama, waktu mengeluarkan udara yang terperangkap tanpa adanya sarang lebah. Baik sekali kohesi disebabkan oleh optimalisasi pengemasan partikel halus dalam mikron dan kisaran submikron, sementara kemampuan mengalir dicapai dengan penggunaan reduksi air kisaran lainnya. Itu dan seperti selanjutnya dapat dibaca sendiri. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.